Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, bahwa pagi ini kita melanjutkan acara di Masjid An-Nur, yaitu kajian pagi seperti biasa setiap hari Minggu pagi jam 5 sebab pada subuh. Dan kali ini alhamdulillah kita sudah kedatangan Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Dr. Afandi Mukhtar MA yang akan memberikan ceramah pada kita di pagi hari ini. Semoga mudah-mudahan segala amal yang disampaikan beliau mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelumnya baik ya saya sampaikan juga tata tertib di majelis ini dalam melaksanakan acara ini, di mana pertama pembukaan yang telah saya mulai dari sekarang ini dengan membacakan Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua sambutan oleh Ketua Masjid Takmir Bapak Muslih, dan kemudian yang ketiga yaitu acara ceramah agama yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Kiai Haji Dr. Afandi Mukhtar MA, dan ketiga terakhir itu yang keempat terakhir tanya jawab dan diikuti kalau setelah selesai silaturahmi atau bersalam-salaman atau bersapa-sapaan. Demikian dari saya, dan untuk waktu keduanya Pak Muslih sebagai Ketua Takmir, silakan Pak untuk pembukaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini Pak Amri kayaknya mendadak ini. Apa langsung ada sambutan gitu? Iya, nggak apa-apa. Baik, yang kami hormati dan kami muliakan guru kita bersama Al-Mukarram Kiai Haji Afandi Mukhtar, dan alhamdulillah di ruangan ini juga telah hadir Ustadz kita Pak Mahfud Arif Mustari, dan ada Pak Amir juga, ada Pak Pri Sudiono, Pak Irawan, dan Ibu Titi Sekretaris Masjid, dan tentunya moderator kita Pak Amri yang baru saya sampaikan, dan para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang hadir di ruangan Masjid An-Nur. Insya Allah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mempersingkat waktu, kayaknya kami juga tidak memperpanjang lebar. Saya ingin menyampaikan, alhamdulillah kajian akad subuh kita ini telah berjalan lebih dari 10 tahun. Kita tidak pernah berhenti, kita tetap istiqomah mengadakan kajian ini dalam kondisi apapun. Baik, saya ingat sekali tahun 2015 atau 2016 ketika masjid dipugar, kita juga kajian akad subuh tetap berjalan, dan saat ini ketika ada pandemi dengan berbagai cara kajian ini juga tetap kita langsungkan, bahkan mulai bulan awal November kemarin yang diawali oleh Pak Masud, kita juga sudah mengadakan live. Jadi kajian akad subuh kita ini setiap ahad pekan genap itu adalah kita mengadakan secara langsung dari Masjid An-Nur. Jadi pekan kedua dan pekan keempat dari An-Nur, sedangkan pekan ganjil itu kita tidak live ataupun tidak dari An-Nur tapi dari kediaman ustadznya masing-masing. Saya kira itu saja singkat dari kami agar waktu juga lebih efektif. Kami setuju dengan idenya Pak Amri barusan. Nanti kita ada sesi sapa menyapa di akhir acara, tetapi bagi yang ada keperluan juga
Silakan. Baik, kepada Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Afandi Mukhtar kami persilakan. Silakan Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai. Pak Kiai, maaf, masih mute Pak Kiai, itu suaranya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ustaz, silakan Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wattawasaw bil haqqi wattawasaw bis sabr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq, atau kama qala, sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para masyayikh, para alim ulama, para asatidz, pengurus DKM An-Nur, hadirin sekalian, jamaah Masjid An-Nur yang berbahagia, alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah, pada pagi hari ini kita kembali dapat bersua, bertatap muka, walaupun melalui Zoom, dan tentu bersilaturahim, kali ini dalam rangka ta'lim mingguan kita. Mendengarkan cerita sekilas dari Ketua DKM tadi, Ustadz Muslih, tentang istiqomahnya Jamaah Nur menyelenggarakan pengajian setiap minggu, saya sungguh sangat kagum ya. Saya teringat dengan satu keterangan, man kana fi thalabil ilmi kanatil jannatu fi thalabihi. Barang siapa yang kesehariannya itu mencari ilmu, maka sesungguhnya dia sedang mencari surga. Apa yang dilakukan oleh Jamaah Nur mudah-mudahan tergolong pada sifat ini. Satu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berkata, man asbaha la yanwi dzulma ala ahadin ghufira lahu ma madha. Barang siapa yang pagi-pagi hari bangun tidurnya itu menancapkan niat untuk menebar kasih sayang, tidak mencederai orang lain, tidak merugikan orang lain, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa masa lalunya, apa yang dilakukan sebelumnya. Masya Allah ya, di pagi, katakanlah pagi buta seperti ini, kita bangun tidur, sholat subuh, hati kita insya Allah bersih ya. Tidak ada sedikit pun niatan untuk menyakiti sesama, menyulitkan orang lain, membebani orang lain, apalagi mencederai. Niatnya saja, itu insya Allah, kata Rasulullah, akan mengampuni. Ya.
dosa kita masa lalunya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di pagi-pagi hari ini dengan ta'lim itu bagian dari ikhtiar kita untuk mengamalkan ajaran Rasul tersebut ya. Bapak-bapak, ibu-ibu dan hadirin yang berbahagia, seperti sudah dilansir mungkin oleh panitia, pagi hari ini kita akan berbicara soal akhlakul karimah ya. Tentu saja secara terminologi, secara istilah, sebutan akhlak itu adalah kata sehari-hari ya. Sejak kita masih kecil, masih usia kanak-kanak, SD, SMP, diajarin mengenai akhlak. Sampai tua juga diajarin mengenai akhlak. Jadi kata itu tentu tidak asing bagi kita ya. Tapi semua kita mungkin sepakat bahwa betapa kita perlu perjuangan, perlu ikhtiar untuk mengimplementasikan akhlak itu. Nah, pada pagi hari ini kita akan mencoba merefresh, menyegarkan, mudah-mudahan menambah energi kita untuk bisa berakhlak, ya, berakhlak. Kita mungkin pernah ingat dengan satu hadis yang kita kenal dengan hadis Jibril ya. Satu saat ketika dalam satu majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima kedatangan malaikat Jibril ya, yang membuat kaget para sahabat. Malaikat Jibril langsung duduk di hadapan Nabi, kemudian memegang bagian tubuhnya sambil bertanya kepada Nabi, apa itu iman? Dijawablah oleh Nabi, iman itu percaya kepada Allah dan seterusnya. Kata malaikat Jibril, Anda benar, shodakta. Ditanya lagi malaikat Jibril, bertanya lagi malaikat Jibril, wahai, apa itu Islam? Dijawab lagi. Nah yang ketiga, ditanya lagi, apa itu ihsan? Ya, dijawab oleh Rasulullah, ihsan adalah kita menyembah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kita melihat langsung Allah taala. Kalaupun kita tidak melihat langsung, kita yakin bahwa Allah itu melihat kita seutuhnya, seluruhnya, sedetil-detilnya. Nah inilah salah satu pangkal dari akhlak al-karimah dalam Islam. Salah satu fondasi, salah satu dasar akhlak dalam Islam itu adalah keyakinan kita bahwa seluruh perbuatan kita dalam hidup ini yang katakanlah serahasia apapun itu selalu dalam pengawasan, dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ketika kita sedang beribadah, sedang berbuat baik, ya. Itu kita yakini karena Allah, ya. Allah melihat kita senantiasa dan kita harus membangun satu watak seperti ya, kita betul-betul melihatnya ya. Dan kalau kita tidak bisa, tentu kita meyakini bahwa Allah melihat kita. Nah inilah fondasi akhlak ya, fondasi akhlak. Maksud saya fondasi itu kita tahu yang namanya akhlak adalah perangai. Ya. Perangai, karakter, watak, ya, perilaku sehari-hari, tampang sehari-hari yang sifatnya spontan berangkat dari hati. Nah hati itulah tadi kembali kepada dasarnya, yaitu ihsan. Ya, ihsan. Nah, para hadirin sekalian yang berbahagia, tantangan kita khususnya umat Islam
itu sejak dulu bahkan katakanlah sampai sekarang adalah ukhuwah, ya, membangun persatuan, membangun persahabatan. Bagaimana agar di antara sesama kita terjalin saling pengertian. Selanjutnya terbangun sinergi untuk kebaikan, yaitu ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, ya. Kerjasama kita adalah kerjasama dalam rangka bersama-sama ikhtiar mewujudkan katakanlah ajaran Islam yang kafah, yang seutuhnya. Dan ini pekerjaan yang terus-menerus, tiada henti, ya, tiada henti. Dan kita seperti menyaksikan betapa sulitnya, betapa tidak mudahnya membangun ukhuwah, membangun saling pengertian, membangun kebersamaan antar sesama umat Islam, antara sesama umat Islam. Berbagai teori, berbagai pendekatan dipakai. Nah, kita berpikir salah satu jawaban yang kita bisa berikan untuk mewujudkan ukhuwah itu adalah bagaimana kita bersama-sama memperbaiki, meningkatkan, memantapkan akhlak kita, meningkatkan perangai kita, meningkatkan karakter kita yang lebih baik. Di tengah-tengah perbedaan yang tidak terelakkan, ya, itu bukannya tidak mungkin membangun persatuan, membangun saling pengertian, membangun persahabatan, apabila kita sebagai umat Islam memiliki akhlak yang baik. Karena Islam mengatur bagaimana cara kita berbeda. Di sisi lain, dengan akhlak, justru kita bisa menyatukan perbedaan itu menjadi satu sinergi, menjadi satu kekuatan untuk mewujudkan kebaikan bersama-sama. Nah, secara akademik dalam ilmu akhlak itu terbagi dua, akhlakul karimah, ya, dan akhlakul madmumah. Akhlak yang terpuji, yang mulia, mahmudah, atau akhlak yang tercela. Nah, tentu yang ingin kita tonjolkan, yang ingin kita hadirkan dalam kehidupan bersama ini adalah akhlak yang mulia, perangai yang mulia. Dalam bahasa sehari-hari kita sering menyederhanakan akhlak itu sebagai etiket, sebagai adab, tata cara kita makan, tata cara kita berbicara, tata cara kita meminta sesuatu, tata cara kita berkomunikasi, tata cara kita berhubungan dengan orang tua, dengan anak yang lebih muda, dengan tetangga, dengan sesamanya. Tapi sesungguhnya akhlak itu punya dua dimensi. Pertama, dimensi zahir, dimensi yang terlihat. Seperti yang saya katakan tadi. Bagaimana hubungan kita dengan orang tua kita, cara ngomongnya, cara menghadapnya, cara berbicaranya, itu tentu berbeda dengan kita ngomong sama anak-anak kita. Begitupun sama orang lain. Begitupun ketika kita makan, ketika kita melakukan sesuatu yang semua etika itu dibangun berdasarkan pada umumnya kebiasaan, katakanlah adat, ya, yang baik.
Tapi di balik itu ada namanya akhlak batin, akhlak lahir, akhlak hati, akhlak batin. Ekspresi kita secara lahiriah boleh saja dibuat dengan pura-pura. Kita pura-pura baik, kita pura-pura jadi anak yang manis, karena kita punya kepentingan. Tapi justru sifat kepura-puraan yang ada dalam hati kita itu bukanlah bentuk akhlak yang baik. Karena itulah kita sebagai orang dewasa dalam mencoba mengkaji akhlakul karimah ini, kita lebih menguatkan akhlak batin kita, akhlak hati kita. Ya. Soal cara berbicara, soal cara berkomunikasi, soal cara berhubungan dengan sesama, boleh jadi berbeda antara katakanlah satu komunitas dengan komunitas lain karena latar belakang budayanya, ya. Tetapi hati kita harus sama. Hati kita harus sama. Hati itu. Yang pertama yang biasa kita pakai adalah husnuzon. Akhlak berprasangka baik kepada sesama. Kebiasaan kita apabila melihat sesuatu yang tidak cocok dengan kita dari sesama kita, sesama muslim, kita serta-merta menjudge sebagai sesuatu yang jelek, ya, sebagai sesuatu yang buruk. Kita tidak terbiasa, katakanlah sulit untuk berprasangka baik kepada teman-teman kita, kepada tetangga kita, kepada sahabat kita, yang kebetulan perilakunya menampakkan ketidakbaikan. Nah, sebagai seorang muslim yang berakhlakul karimah, kita hendaknya mencoba untuk menangkap maksud baik dari setiap apa yang ditampilkan oleh sahabat kita, oleh orang lain, oleh teman kita. Ketika kita menerima perlakuan misalnya kasar dari seorang teman kepada kita, kita tidak serta-merta, ya, katakanlah menilai dia sebagai tidak baik, walaupun kita melihatnya tidak baik. Kita mencoba memahami kenapa dia tidak baik kepada kita. Mungkin dia sedang punya hutang, mungkin dia sedang punya masalah sendiri, mungkin dia sedang punya urusan sendiri yang akibatnya kepada hubungan di antara kita. Nah, berprasangka baik ini memang tidak mudah, ya, karena kita cenderung, katakanlah, kebiasaannya merasa benar sendiri, merasa paling sempurna, orang lain tidak sempurna, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi saya mengajak kepada jamaah sekalian dalam kesempatan ini, salah satu akhlakul karimah yang perlu kita hadirkan bersama-sama adalah berprasangka baik kepada sesama teman kita, ya, kepada sesama muslim, atas perbedaan, atas pandangan, atas sikap yang mungkin di mata kita jelek, ya. Tapi dalam waktu yang bersamaan, kita juga punya nilai akhlak lain selain husnudzon, yaitu tawaddu, ya. Tawaddu. Ya, tawaddu itu adalah rendah hati. Rendah hati, bukan merendahkan diri. Rendah hati. Kalau dalam misalnya sikap yang penuh maklum,
yang penuh maklum. Ini adalah akhlak hati yang dikatakan man tawaddu'a irtafa'a. Barang siapa yang merendahkan hati, dia akan terangkat derajatnya. Jadi sikap rendah hati itu bukan sifat yang akan menistakan kita sama sekali, bukan, justru akan mengangkat derajat kita. Ya. Intinya dengan husnudzon dan tawadu itu kita dilatih, dituntut ya, dalam hubungan antar sesama, katakanlah sesama Islam, sesama Muslim, kita selalu menunda penilaian buruk, prasangka buruk kepada sesama teman kita. Walaupun secara lahiriah, ya, secara zahir, secara nyata, katakanlah dia tampaknya jelek, dia tampaknya tidak bagus. Ngomongnya kasar, misalnya, kan gitu. Atau menyakitkan. Tapi ketika kita menerima perlakuan itu, kita tidak serta-merta menjelek-jelekannya, apalagi membalasnya. Jadi pandangan husnudzon dan tawa itu adalah benteng buat kita untuk menghindarkan diri kita terjebur pada sifat jelek yang sama. Jangan sampai dia marah, kita marah lagi. Dia menyakiti kita, kita menyakiti lagi. Nah, itulah yang paling penting dalam akhlak. Memang di sisi lain, dalam akhlak hati juga ada namanya syaja'ah, ya, keberanian. Namanya keberanian. Kita sebagai pribadi Muslim harus tertanam keberanian, kesanggupan untuk menampilkan sesuatu yang benar. Qulil haq walau kana murran. Ya. Katakanlah kebaikan walaupun menyakitkan. Syaja'ah, harus berani. Tapi tentu keberanian di sini adalah bukan keberanian yang kembali menyakiti orang lain atau menyiksa orang lain. Jadi para hadirin sekalian yang berbahagia, memang salah satu karakter ajaran Islam itu adalah utuh, menyeluruh. Setiap satu ajaran, satu konsep dalam Islam itu mencakup semuanya. Jadi sebetulnya walaupun secara akademik atau dalam penyampaian ceramah itu terpisah-pisah antara husnudzon, syukur, tawadu, syaja'ah, rasa malu, ya, itu dipisah-pisahkan, tetapi sejatinya dalam Islam itu semuanya menyatu. Ketika kita tawadu, bukan berarti kita tidak punya keberanian. Ya. Ketika kita berhusnudzon, berprasangka baik, bukan berarti kita kehilangan kritisisme. Jadi itulah salah satu kehebatan ajaran Islam. Makanya selagi kita meyakini Islam itu sebagai agama yang kafah, yang sempurna, kita harus selalu merasa bahwa keislaman kita itu masih terus harus menuju ke kesempurnaan itu. Ya. Bahwa masih banyak hal yang harus kita lakukan. Dalam kesadaran inilah maka tentu kita tidak dalam posisi bahwa kita adalah paling benar, paling baik, apalagi selesai, sudah merasa sempurna. Sehingga orang lain dikatakan tidak sempurna, naudzubillah. Bukti bahwa kita belajar, kita ta'lim, kita mendengarkan seperti ini, itu adalah bukti nyata bahwa kita menyadari. Katakanlah kita sedang menuju pada kesempurnaan. Mudah-mudahan nanti di akhir hayat kita husnul khotimah, kita sempurna Islamnya, dan kita memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya. Allah menyuruh kepada kita semua orang yang beriman, hendaklah kita masuk ke dalam Islam secara sempurna. Ya. Walaupun kita sudah beriman, itu Allah memerintahkan kita supaya terus masuk ke dalam Islam yang sempurna.
Jangan kita ikut pada ajaran setan. Mudah-mudahan inilah sekedar secercah yang bisa kita berikan, kita bagi pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Intinya adalah ya, kita mau sudah tua, mau masih muda, mau masih remaja, mau masih kanak-kanak, ya, itu dalam posisi terus-menerus berusaha menyempurnakan keislaman kita dengan cara membangun perangai, kesadaran, karakter kita yang baik. Dan kebaikan karakter kita itu tidak semata-mata karakter lahiriah, tapi juga karakter hati, karakter batiniah. Ya, itu sekedar yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kiai atas ceramahnya yang sangat berguna buat kita, di mana dengan judul keutamaan akhlak mulia di dalam Islam dengan yang menuju Muslim yang sempurna, yaitu akhlakul karimah. Memang Pak, Bapak-bapak, Ibu-ibu semua, akhlak ini memang yang paling utama disampaikan di dalam Islam, di mana Nabi kita Muhammad SAW diutus ke muka bumi ini untuk memperbaiki akhlak. Namun pada saat keadaan kita sekarang ini, seperti yang Bapak Kiai bilangkan tadi, ada dua akhlak, yaitu akhlak terpuji dan akhlak yang tercela. Akhlak yang terpuji dan tercela ini sekarang sudah hampir bergeser ke akhlak yang tercela, begitu. Mungkin ini adalah akibat daripada tidak adanya pelajaran akhlak yang dimulai oleh anak-anak kita, cucu-cucu kita pada saat ini di sekolah yang resmi. Kita masih berbahagia, kita masih bersyukur pada waktu umur-umur kita sekarang ini, di mana waktu kecil kita sudah mempunyai akhlak, belajar akhlak di sekolah. Nah, mudah-mudahan dengan akhlak yang Bapak Kiai sampaikan itu dan saran dari Bapak Kiai kepada kita majelis, yaitu berakhlaklah untuk dengan berprasangka yang baik atas sesama Muslim. Itu adalah sangat bagus sekali buat kita, paling tidak untuk sekarang ini. Terima kasih banyak Pak Kiai atas pencerahannya dan cukup banyak bagus. Nah, sebelum kita membuka acara tanya jawab, mungkin dari Bapak Fauzan yang mempertanyakan di dalam chat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dari Bapak Fauzan, apakah yang dimaksud dengan tanah haram Makkah dan Madinah? Itu singkat pertanyaan beliau di sana. Dan untuk yang pertanyaan yang lain barangkali dari majelis bisa siap-siap, karena pertanyaan Pak Fauzan ini barangkali cukup pendek dan waktu kita masih banyak. Silakan Pak Kiai untuk pertanyaan yang pertama tadi. Iya, terima kasih. Nah, ini pertanyaan yang bagus ya. Walaupun sederhana, tapi maknanya bahwa kita sebagai manusia itu punya relasi dengan banyak hal. Alaqah, punya hubungan. Yang paling pasti adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Di samping dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, relasi yang kedua dengan diri kita sendiri. Ya. Relasi dengan diri kita sendiri. Kita juga harus memperlakukan diri kita itu bagaimana. Itu juga tanggung jawab kita. Yang ketiga, relasi dengan orang lain. Ya. Apakah guru kita, tetangga kita, istri kita, suami kita, anak kita, pejabat pimpinan kita,
Nah, yang keempat itu relasi dengan alam, ya, dengan alam. Nah, yang tadi ditanyakan terkait dengan tanah haram itu bagian dari relasi kita dengan alam. Ya. Kita tahu bahwa Makkah dan Madinah adalah dua kota suci dalam pandangan kita umat Islam, ya. Dari situlah sejarah pertumbuhan dan perkembangan Islam bermula dengan diutusnya Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Allah mentakdirkan dua tanah itu, dua kota itu, Makkah dan Madinah itu sebagai dua kota yang sangat vital, yang sangat luar biasa pentingnya dalam sejarah Islam. Kita tahu misalnya dalam sejarah Nabi, itu beliau lahir di Mekah, kemudian hijrah ke Madinah. Di Mekah ada Ka'bah, di Madinah ada Masjid Nabawi dan banyak lagi situs yang lainnya. Ketika kita berhaji, kita juga mengunjungi, melaksanakan kegiatannya di dua kota itu. Ya. Jadi pengertian tanah haram itu yang pertama adalah bahwa dia merupakan dua kota yang sangat bersejarah, yang sangat penting, yang sangat vital dalam pengertian punya posisi yang yang bermakna sekali, baik dalam sejarah maupun ajaran Islam. Dan yang kedua, tanah haram itu berarti bahwa ya kita tidak melakukan hal-hal yang jelek, hal-hal yang buruk, ya, hal-hal yang melanggar. Dengan kata lain, di tanah itulah ya, kita hendaknya melakukan hal-hal yang baik. Ya. Jadi nanti ceritanya sebetulnya sangat panjang terkait dengan sejarah itu, tetapi kesimpulannya mungkin seperti itu ya Pak ya. Mungkin ada yang lain bisa menjelaskan lebih detail, kami persilahkan ya. Yang kita pahami seperti itu. Makanya alhamdulillah ketika kita berhaji di tanah haram itu, ya kita selalu berusaha menghindari hal-hal yang jelek. Bahkan dengan keyakinan ya, dengan keyakinan apabila kita melakukannya, melakukan kejelekan, melakukan hal-hal yang tidak baik di kedua tanah itu akan berimbas dalam kehidupan kita. Ya. Bahkan dalam satu cerita, ya di tanah itu juga kadang-kadang kita menerima pembalasannya. Ya. Ya. Jadi kita harus menghormati dua kota itu. Terima kasih, Pak. Ekspresi. Baik, terima kasih Pak Kiai atas penjelasannya. Sebagai tindak lanjut untuk selanjutnya mungkin apa yang saya sampaikan tadi mengenai akhlak, saya ingin bertanya sama Pak Kiai, bagaimana pandangan Pak Kiai terhadap akhlak masyarakat Muslim saat ini, dewasa ini, di mana seperti yang saya bilang kan sudah mulai bergeser kepada akhlak yang tidak terpuji, dan ini bisa dilihat daripada WhatsApp, bisa dilihat dari media, segala macam gitu. Bagaimana pandangan Pak Kiai terhadap hal ini, terutama terhadap Muslim itu sendiri, dan bagaimana harapan Pak Kiai dan apa kiat-kiatnya agar kita atau secara umum masyarakat Indonesia atau Muslim Indonesia dan lebih khusus di jemaah taklim ini, apa yang saran-saran Pak Kiai terhadap memperbaiki akhlak yang sudah mulai bergeser ini. Terima kasih Pak, silakan. Terima kasih Ustadz ya. Jadi saya kembali menegaskan kepada para jamaah ini, marilah kita bersama-sama meningkatkan akhlak kita, terutama akhlak batin kita, akhlak hati kita. Ya.
Kenapa? Karena akhlak batin, akhlak hati itulah yang istiqomah. Ya. Sampai kapanpun, dimanapun, itulah akhlak yang diperlukan. Akhlak batin itu apa yang tadi saya katakan? Husnudzon, tawaddu, syaja'ah, rasa malu, haya, ya kita punya rasa malu. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmatnya. Itu kita perkuat. Ya. Sedangkan akhlak lahir, akhlak yang nampak, ya, itu boleh jadi berubah-ubah dari zaman ke zaman berikutnya karena perubahan budaya. Ya. Ketika tahun 50-an, 60-an saat kita masih kanak-kanak, kita nggak tahu namanya WhatsApp, nggak tahu namanya perkembangan teknologi seperti ini. Ya. Sehingga ya performan kita, penampilan kita, lahirnya kita, ya seperti yang kita alami pada masa lalu. Tapi pada perkembangan sekarang, kehidupan, kebudayaan, teknologi, dan macam-macam itu berubah. Ya. Berubah. Tentu ada positif negatifnya. Misalnya positifnya apa? Ilmu pengetahuan dan teknologi sangat maju berkembang. Ya. Tapi ini membawa konsekuensi pada perubahan akhlak lahirnya tadi itu. Pola hubungan kita dengan anak kita itu mengalami, kata Bapak tadi, pergeseran. Ya. Pergeseran. Kalau diukur dengan akhlak masa lalu pada level lahiriah, itu kita mengatakan ada pergeseran, ada perubahan, dan boleh jadi kita bias, kita mengatakannya jelek, kan gitu. Karena semata-mata berbeda dengan pengalaman kita masa lalu. Tapi ini tidak terhindarkan. Perubahan, pergeseran tidak terhindarkan sebagai konsekuensi dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, yang harus kita tanamkan adalah bahwa batin kita, lahir kita, akhlak kita dalam pengertian mental kita itu tetap istiqomah dalam kebaikan, berprasangka baik, ketawaduan, syukur, keberanian, dan seterusnya itu. Jadi ingin saya katakan, pola hidup ini boleh jadi berubah-ubah dari satu masa ke masa yang lain. Cara kita berkomunikasi, cara kita berbicara, cara kita melayani orang, itu tidak terhindarkan berubah-ubah. Tapi jangan sampai perubahan fisik itu merubah hati kita, ya, merubah mental kita. Makanya kita sebagai orang tua kadang-kadang juga perlu kesabaran, perlu pengertian. Ya. Mungkin melihat anak-anak kita ada perbedaan. Sekali lagi, kita jangan menjadinya serta-merta jelek, ya. Yang kita tanamkan adalah hatinya, akhlak batiniahnya itu, Pak. Jadi saya mengajak kepada kita semua, khususnya umat Islam dan khususnya jamaah, itu tingkatkanlah akhlakul karimah dalam konteks kesadaran yang mendalam, yang merujuk pada hati, pada mental, ya. Tidak semata-mata pada fisik, karena fisik itu berbeda-beda, Pak. Antara tata cara komunikasi di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, di Jakarta itu berbeda-beda. Dan kita tidak bisa mengatakan di Jakarta lebih jelek daripada di Jawa dan sebaliknya. Nah, yang ingin kita tanamkan adalah bagaimana kita punya mentalitas, ya, punya hati, punya akhlak batin yang istiqomah, ya. Ada delay, Pak Kiai? Adalah hati. Kemudian masih ada di dalamnya lagi yang lebih tinggi namanya fuad. Fuad ini adalah hati yang cerdas. Hati yang cerdas. Kemudian lebih tinggi lagi adalah sir. Sir ini adalah bagian daripada khusyuk, tawakal, ar-raja. Ini bahagian daripada akhlak semuanya.
Nah, jadi memang apa namanya menarik sekali menuju Muslim yang sempurna. Nah, tetapi saya tidak mau terlalu ke sana-sana. Akhlak, pengertian akhlak ini hanya sharing Ustaz, itu ketika Al-Ghazali mengatakan akhlak itu adalah segala ekspresi akhlak perilaku seorang manusia yang nampak dari dirinya secara lahir tanpa melalui pemikiran dan kesusahan. Itu sebenarnya akhlak. Jadi otomatis. Nah, tergantung akhlaknya. Kalau misalnya tercelah, kalau memang disebut akhlak tercelah. Kalau akhlak baik disebut akhlak baik. Maka itu akhlak itu adalah sesuatu yang masih mentah sebenarnya. Kalau dalam akademisi tadi itu. Nah, yang kita harap di sini, yang kita tuju di sini tentu adalah akhlak yang karimah, begitu kan? Akhlak yang baik, akhlak yang baik. Nah, ini ketika kita mau masuki sedikit itu tadi menuju Islam, menuju itu tentu diawali dengan peradaban, akhlak. Kemudian tadi ada hadis iman, mal iman, mal Islam, mal ihsan. Al ihsan inilah berbicara tentang akhlak sir tadi, akhlak batin tadi ini. Ihsan. Ka'annaka tarahu fa in ubudullah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini akhlak yang sangat tinggi ketika kita beribadah. Kita tidak merasakan, kita merasakan bahwa ibadah saya ini dilihat oleh Allah. Tetapi tidak mungkin kita lihat. Nah, cukup kita usaha kita bahwa ini adalah satu keyakinan saya bahwa saya beribadah kepada Tuhanku, kepada Allah Subhanahu wa taala yang seolah-olah aku melihatnya. Nah, ini akhlak yang sangat tinggi itu. Nah, jadi sudah apa namanya iman Islam tadi ihsan ini yang membawa kita menjadi sempurna baik dalam lahir maupun dalam batin. Nah, ketika kita kaitkan akhlak di sini tentu ada akhlak kaitannya dengan berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada Rasul, berakhlak kepada Al-Quran, berakhlak kepada seterusnya. Itu semua adalah sesuatu yang memang kita harus kembali kepada dengan bentuk akhlakul karimah itu. Nah, jadi mungkin akhlak ini memang sangat-sangat kita pentingkan, bukan hanya satu bentuk peradaban akhlak sopan santun, tetapi ketika usia kita seperti ini memang harus meningkat pengertian akhlak itu sendiri, harus masuk kepada akhlak kepada Allah. Kalbu harus masuk ke fuad, harus masuk ke beribadah kita, bagaimana supaya kita beribadah dengan khusyuk, dengan baik. Itu semuanya bagian dari akhlak. Itu aja Ustadz, saya hanya memberi komentar-komentar sedikit supaya kelihatan sekali terarah bahwa akhlak itu dikaitkan dengan Islam Muslim yang sempurna. Itu sangat tepat sekali. Itu Ustadz, Pak Amri, syukran. Terima kasih. Terima kasih Pak Masud. Masukannya dan pencerahannya juga makin bertambah keimanan kita terhadap gimana cara kita mengatur akhlak ini. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu, masih ada waktu bagi yang ingin bertanya lagi. Mungkin Pak Amir yang masih mute dia punya, biasanya beliau itu selalu bertanya itu, jadi kita undang untuk bertanya. Silakan. Yang lain Pak Diono juga silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta izin Pak Amri. Silakan Pak. Tadi disampaikan Pak Kiai tentang akhlak ini sangat luar biasa ya, tingkatan apalagi akhlak yang ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya adalah tadi disampaikan bahwa akhlak itu bisa mempersatukan, ya, bisa mempersatukan umat atau bisa mempersatukan suatu keadaan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana fakta atau peran akhlak ini bisa mempersatukan umat atau mempersatukan manusia, masyarakat khususnya
kita lihat di Indonesia ini kan banyak perpecahan ya, berbagai macam perpecahan dengan kondisi yang pada saat sekarang ini, sehingga seakan-akan sulit gitu untuk mempersatukan antara kelompok si A dengan kelompok yang lainnya gitu. Nah, bagaimana di sini ketika kita ingin mempersatukan dengan akhlak yang tadi disampaikan oleh Pak Kiai, akhlak ini bisa untuk mempersatukan antara dua atau bahkan lebih dari dua perselisihan gitu. Nah, bagaimana konteksnya akhlak ini bisa menjadikan satu jembatan untuk mempersatukan mungkin kalau kita artikan luas umat atau masyarakat Indonesia yang memang saat sekarang ini kayaknya masih ada berselisih gitu tentang untuk mempersatukan tentunya kita yang mungkin sama-sama satu akidah atau Islam gitu. Nah, ini bagaimana konteks akhlak ini bisa muncul dan bisa memberikan satu dampak yang sehingga bisa dijadikan akhlak ini menjadi barometer untuk mempersatukan umat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz Eko ya, pertanyaannya yang bagus. Ada salah satu hadis qudsi ya, yang mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu sudah terbiasa mendengarkannya. Kata Allah, ana thalithus syarikain ma lam yakhun ahaduhuma sahibahu fa idza khanahu kharajtu min bainihima. Ya. Kata Allah, saya adalah pihak yang ketiga dari dua orang yang berkongsi selagi salah satunya tidak mengkhianati yang lainnya. Tapi ketika salah satunya mengkhianatinya, itu saya akan keluar dari kongsi itu. Ya. Dengan hadis qudsi ini, kata kuncinya adalah penyebab perpecahan itu adalah pengkhianatan. Ya, pengkhianatan. Tapi bagaimana kita membuktikan salah satu dan yang lainnya itu khianat? Ini adalah masalah. Dalam pengertian kita perlu proses, ya, perlu pendalaman, perlu penelitian, katakanlah bahkan perlu pengadilan. Perlu pengadilan. Nah, cerita bahwa akhlak itu bisa mempersatukan bukan cerita tanpa alasan, Pak Eko. Fakta bagaimana Rasul Muhammad SAW bisa memimpin di samping beliau sebagai Nabi dan Rasul, itu adalah karena beliau memimpinnya dengan akhlak. Rasul Muhammad SAW hidup pada satu komunitas yang heterogen. Tidak hanya semuanya Muslim, tapi juga ada Yahudinya, ada Nasraninya, bahkan ada pagannya. Ya. Dari berbagai kabilah yang kompleks, suku-suku yang kompleks. Ya. Tapi sejarah Rasul menggambarkan bahwa beliau adalah pribadi yang sangat respect, di samping punya ketegasan, ya, punya keberanian. Makanya kita tidak bisa menafikan bahwa kehidupan pada Rasulullah adalah mencerminkan itulah Islam yang sempurna. Islam yang sempurna. Jadi sudah ada presidennya. Ya. Salah satu kehebatan Islam itu adalah agama yang ajarannya itu berpresiden, punya contoh. Jadi ajaran Islam itu tidak ngawang-ngawang. Sudah dibuktikan dalam sejarah Rasul Muhammad SAW. Segala hal sudah dibuktikan. Jadi bagaimana pada kondisi sekarang kita bisa mempersatukan umat Islam? Ya, kita kembali kepada
kehebatan Rasul Muhammad SAW dalam berakhlak itu. Nah, memang penjabarannya bagaimana mewujudkan peran akhlak sebagai pemersatu umat ini, ya tentu sangat kompleks ya, sangat detail. Tapi sebagai contoh aja misalnya, sebagai contoh. Pada musim-musim politik misalnya, pada musim-musim politik, itu biasanya perpecahan umat Islam kentara dalam memilih partai, memilih calon presiden dan seterusnya. Ya. Ketika kita menyebutkan harus bersatu, harus ukhuwah, itu bukan berarti kita harus bersatu dalam memilih satu partai atau satu calon presiden saja. Tapi bersatu dalam mengusung nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai keimanan, nilai-nilai keislaman. Siapapun presidennya, siapapun partainya. Kira-kira begitu. Itulah konsepsi persatuannya. Jadi disebut bersatu itu bukan berarti kita tidak punya choice, tidak punya pilihan. Disebut bersatu itu adalah kita bagaimana masing-masing dengan pilihannya, ya, tetapi bersatu dalam nilai kemaslahatannya, dalam nilai kejujurannya, dalam nilai keadilannya, dalam nilai ibadahnya. Nah, yang sering kita terkecoh itu kan hanya gara-gara beda pilihan partai, hanya beda pilihan calon presiden. Sepertinya kita tarung, sepertinya kita pecah, sepertinya kita berantem sama musuh. Sesama umat Islam menjadi musuh. Nah, tentu ini perlu permulaan. Permulaannya apa? Itu dari cara ngomong yang baik, ya, dari cara berperilaku yang baik, dari cara menyampaikan pendapatan yang baik, dari cara menghormati antara yang tua dengan yang muda. Ujung-ujungnya kita hendaknya tidak memposisikan paling benar sendiri. Memang harus ada keputusan. Dalam pengertian harus ada aturan yang jelas, nilai yang jelas. Lah nilai-nilai yang dirumuskan melalui musyawarah, melalui pengadilan, melalui mekanisme berbagi pendapat, jangan diatur sendiri. Ini tantangan kita. Memang tidak mudah ya, tetapi saya kira harus menjadi misi kita semua. Bagaimana menciptakan persatuan melalui akhlak. Saya kira gitu Pak Eko ya. Makasih ya Pak Eko ya. Baik, terima kasih Pak Kiai. Oke, terima kasih Pak Ustadz Eko sama Pak Kiai atas pencerahannya dan pertanyaannya yang cukup menarik. Sepertinya kita sudah sampai pada penghujung acara ini pada jam 6. Barangkali sesuai dengan schedule kita akan tutup acara ini. Namun demikian setelah ini bapak-bapak ibu-ibu silakan masih on atau bisa bersilaturahmi karena jarang-jarang ketemu. Bisa berbincang-bincang, dan untuk itu akhirul kalam kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Kiai atas kedatangannya dan kehadirannya serta pencerahannya yang cukup banyak bermanfaat buat kita semua. Akhirul kalam kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sekarang Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Maksud min aina kharajtum? Pak Mas'ud masih mute, dia punya itunya. Terima kasih Bu ya. Ustaz ya. Saya kapan ke Cirebon teman-teman? Ustaz, main ke Cirebon. Ana min Jakarta, ana kunto Wizaratud Diniyah. Jamiatul Azhar Syarif. Azhar. Kam sana? 7 سنين. 7 سنين. Alhamdulillah. بدأت من 82 إلى 90 سنة.
خرج من Ustaz Nur Somad. ايوه هذا عهدي انا من الاول هذا. Saya كنت مع ابتدائي مع الصمد ابتدائي ثانوي عاليه وبعد الله ان شاء الله ذهب على مصر في Makassar في مكسر Sulawesi. ايوه انا كنت في دار الدعوه والارشاد على مؤسسه دار الدعوه. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Syukur kathiran Ustaz. Syukran muallim. Hada طبعا sharing saja Ustaz. Kapan ke Cirebon? Bapak-bapak ke Cirebon main ya. Insyaallah Nanti kita alamatnya Ustaz. Saya pernah ke Buntet ya, pesantren Buntet. Oh, Buntet. Kan ada Buntet kawan itu. dari Mesir di sana ya. Menjadi pemimpinnya di sana. Sering juga dia. Buntet itu timur, saya barat, Pak. Oh begitu ya, sama Saya lah. Babakan Ciwaringin Cirebon. Nah, jadi saya juga bagian dari keluarga besar Masjid An-Nur di sini. Alhamdulillah. Kapan-kapan bisa diagendakan. Amin. Siap Pak Eko, siap Main Pak ke Eko. Cirebon, iya silaturahim. Ini, Siap. ini, Pak. Saya izin Pak ya, saya izin ada jadwal sama orang rumah ya. Siap. Baik, terima kasih Pak Kiai, terima kasih atas kehadirannya. Iya Ustaz. Nanti nomor teleponnya Ustaz lewat Pak Ustaz Muslim. Siap. Terima kasih. Terima kasih Pak Kiai. Afwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah ini